Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Purwanti dari semester 3C. Akan melanjutkan review materi hukum pidana lanjutan pada bab 5 yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Rendi Aridayandi SHMH. Langsung saja, bab 5, alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut, yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan atau kelah delik. 2. Nebis in idem pasal 76 KUHP. 3. Matinya terdakwa pasal 77 KUHP. 4. Daluarsa pasal 78 KUHP. 5. Penyelesaian di luar beracara atau afdoning buiten proses pasal 82. Dan yang terakhir, adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Selanjutnya, macam-macam delik aduan. Yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut. Suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Yang kedua, delik aduan relatif, yaitu delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut, yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan atau unsplit-bar. Artinya, dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan, walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Selanjutnya, keistimewaan delik aduan relatif. Yang pertama, dalam delik aduan relatif, yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Yang kedua, dalam delik aduan relatif, pengaduannya tak dapat dipisahkan atau split-bar. Artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Selanjutnya, tenggang waktu pengaduan. Sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Pasal 74 KUHP. Selanjutnya, menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Yang kedua, nebis in idem, diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem atau nemo debet bis vexari, yang berarti tidak atau jangan 2 kali yang sama. Dasar atau rasio dari azas ini adalah untuk menjaga martabat wibawa pengadilan. Untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim, syarat-syarat nebis in idem yaitu ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. 3. Matinya terdakwa, pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Selanjutnya, 4. Daluarsa atau fair jaring, pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan. Dengan demikian, mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan. Selanjutnya, menyulitkan pembuktian karena memperkecil kemungkinan atau berhasilnya penuntutan. Jadi, maksud dari daluarsa atau tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa, terlebih
Untuk terdakwa, batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP yaitu yang pertama, untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Yang kedua, untuk kejahatan yang diancam hukuman denda kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun. Daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. Yang ketiga, untuk kejahatan yang ancaman hukuman pidananya penjara lebih dari 3 tahun. Daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Yang terakhir, sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Selanjutnya adalah alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah yang pertama, tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Yang kedua, ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Yang ketiga, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, dan sebagainya.